Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, setiap hari pasti selalu ada kabar gembira. Kali ini kabar gembira apa yang kita mau? Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kabar gembira yang pertama adalah bahwa Marcelo Brozovic sudah resmi menjadi pemain Al Nassr. Kenapa gue bilang ini adalah kabar gembira? Karena kemarin begitu banyak dramanya, banyak telenovelanya, tapi akhirnya sekarang dia bukan lagi pemain Inter. Senang nggak? Sebenarnya nggak senang juga sahabat Bob. Karena kenapa? Brozovic ini adalah pemain yang luar biasa. Bahkan di Serie A mungkin dia regista terbaik, bahkan juga salah satu regista terbaik di Eropa gitu. Tapi karena memang ada tuntutan dari klub gitu loh. Salah satu gini sahabat Bob, Inter menjual Brozovic kurang lebih sekitar 18 juta ya, plus ada bonus 2 juta. Berarti kan kalau bonus dicapai berarti Inter mendapat 20 juta. Tapi sekarang tunainya adalah 18 juta. Tapi yang menguntungkan buat Inter adalah gaji Brozovic selama di Inter. Kalau dia terus di Inter sampai 2026, itu kurang lebih Inter sudah mengirit kurang lebih sekitar 42 juta. Dan sementara untuk di neraca keuangan dia hanya bernilai 500. Jadi 17,5 juta yang didapatkan dari penjualan Brozo itu adalah menjadi capital gain. Jadi ya sebenarnya ini dari segi bisnis, tetapi dari segi permainan memang Brozo bagus. Tapi Inter sudah punya Hakan dan sekarang malah Inter juga lagi mengincar Fratesi yang juga belum tahu nih ujungnya di mana. Jadi kita tunggu seperti apa. Jadi ya terima kasih buat Brozo yang sudah tampil selama di Inter 330 kali dan mencetak 21 gol. Ini luar biasa. Semoga sukses di Al Nassr dan juga bisa menikmati gaji yang sangat besar sahabat Bob. Terutama ya buat Brozo ini mungkin pengalaman baru dan gua juga yakin dia masih bisa bermain mungkin sampai usia 35 sampai 36 tahun. Kenapa? Karena fisiknya luar biasa. Cuman ya Inter punya strategi lain, ya kita harus menghargai sahabat Bob. Apapun yang diputuskan Inter, kita hanya sebagai fans hanya bisa mensupport ya sahabat Bob. Itu untuk buat Brozo. Nah kemarin kalau kita berbicara Onana ya, Onana kita tahu ini juga adalah pemain bagus. Nah ini juga adalah hebatnya tiga trionya Inter, Opa, Ausilio, dan Bacin. Didapatkan dengan free, sekarang dipatok harga sekitar 60 juta. Jadi, sahabat Bob, kita bisa melihat banyak hal. Ya, sekarang Onana ditawar sama MU 40 juta plus 5 juta bonus gitu. Dan Inter langsung menolak. Inter mematok udah pasti memastikan Inter akan melepas Onana adalah sekitar 50 juta plus 10 juta untuk bonus. Inter akan lepas itu. Nah sekarang permasalahannya MU kita nggak tahu apa permasalahan mereka. Mereka hanya menawar segitu dan Inter sudah memberikan deadline untuk MU. Kalau mereka tidak memberikan penawaran yang menarik sampai tanggal 20 Juli, Inter akan menutup peluang menjual Onana karena Inter kan harus mencari pemain pengganti. Walaupun sekarang ada Aldero, siapa lagi? Trubin, terus juga ada si Mamardashvili dan bahkan juga ada pemain Atlanta yang dipinjamkan ke Cremonese kemarin ya. Ini Carnesecchi ini juga pemain bagus dan harganya juga nggak sedikit 20 juta gitu. Jadi kita lihatlah seperti apa kalau Onana akhirnya pergi. Nah, kenapa sih Onana tuh harus Inter menginginkan sekitar 60 juta? Karena memang Inter perlu melakukan penjualan besar untuk membeli pemain-pemain di musim panas ini. Jadi 60 juta kalau didapatkan dari dari Onana, Inter bisa gunakan untuk Fratesi dan untuk Lukaku. Jadi memang tapi kalau misalnya seandainya Inter tidak jadi menjual Onana, mungkin kemungkinan Lukaku juga bisa batal. Tapi kita nggak tahu. Minggu ini akan ada pertemuan untuk Lukaku yang lagi berlibur dan dia juga
akan memotong liburnya kalau seandainya Chelsea sepakat untuk meminjamkan Lukaku dengan kewajiban membeli. Nah, kalau Chelsea udah tahu 40 juta mintanya, Inter akan memberikan penawaran sekitar 30 juta. Kita tunggu sahabat Bob, semoga kalau memang akhirnya Onana dijual, gua rasa ya cukup lah. Karena kalau Onana tidak terjual, berarti ada pemain-pemain yang akan dikorbankan. Jadi kita tunggu bagaimana gebrakan-gebrakan Inter. Nah, ini kemarin juga ada pertemuan Pratesi dengan Inter dengan Pratesi perwakilannya dengan Roma, dengan Milan, jadi banyak. Jadi Inter sekarang mencari alternatif ya, seperti di video gua sebelumnya bahwa Inter Rabu besok akan ketemu dengan perwakilan Udinese, yaitu si Samardzic gitu loh. Nah, Samardzic ini kan pemain bagus ya. Di dua musim terakhir ini dia juga cukup bagus bermain di Udinese, bahkan dia juga mencetak 5 gol dan 4 assist di musim kemarin ya. Jadi ini luar biasa gitu loh. Nah, harganya dipatok 30 juta ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara 30 juta mending si Pratesi dong, mending SMS dong. Tetapi ini kan juga masih bisa ditawar. Apa bisa pinjam dulu atau gimana? Kita lihat lah. Ini besok akan ketemu dengan perwakilan Udinese dan Samardzic, dan kita juga sambil menunggu perkembangan Pratesi. Inter juga masih memprioritaskan Pratesi, walaupun sahabat Bob, sebenarnya Inzaghi tetap meminta SMS. SMS sekarang kita sama-sama tahu Lazio itu paling susah untuk bernegosiasi. Mereka maunya 40 juta sementara kontraknya tinggal 1 tahun, dan bahkan Lazio juga bisa kehilangan secara free, walaupun Juventus juga lagi mengejar. Kita nggak tahu lah bagaimana nasibnya SMS nih, apakah ke Inter, apakah ke Lazio, ke Juventus atau ke AC Milan, kita nggak tahu. Kita tunggu, semoga kalau memang Pratesi nggak dapat. Gue juga suka dengan Samardzic, ini bagus, fisiknya juga bagus, dan kita tunggulah seperti apa. Nah, ini juga ada solusi yang menarik ya. Jadi kalau kemarin itu kan si Daichi Kamada ini kan pemain Jepang yang bermain di Jerman, dan ini juga akan udah bebas kontrak, dan kemungkinan besar udah akan masuk ke AC Milan. Tapi ternyata ini kan ternyata dia kan bukan pemain Eropa ya. Jadi untuk slotnya itu yang jadi masalah gitu. Jadi ditawarkan ke Milan, kenapa? Karena pembicaraan dengan AC Milan telah dibekukan gitu loh. Kenapa? Karena kesepakatan dengan pemain berusia 26 tahun itu dengan Frankfurt kini resmi berakhir dan tidak lagi terikat kontrak. Nah, kenapa ditawarkan ke Inter? Alasan untuk itu adalah bahwa Milan ragu-ragu untuk menyelesaikan kepindahan itu karena berarti mengambil tempat non-Uni Eropa. Jadi ya kemungkinan, nah makanya kenapa ditawarin ke Inter dan Roma. Nah, kalau Inter masih punya slot ya bisa aja. Ini lumayan gratis dan juga pemain bagus, juga pemain muda. Jadi ya kita tidak perlu keluar duit, dan bahkan gajinya juga tidak akan terlalu besar. Kita tunggulah. Inter udah banyak ditawarin kemarin Titi, tapi Inter tidak terlalu berminat. Nggak tahu sama si Kamada ini Inter berminat atau enggak. Ini kan baru penawaran sahabat Bob. Tergantung Inter mau ambil atau tidak. Ini yang belum kelar-kelar juga urusannya si Gosen yang belum keluar-keluar juga. Katanya banyak ditawarin Bournemouth, terus Union, tapi sampai hari ini Inter belum menerima penawaran untuk Gosen. Kita udah tahu bahwa kemarin ada Augusto, ada Beckers yang menjadi calon penggantinya, tapi kita belum tahu nih. Kita tunggu aja lah. Semoga Gosen juga cepat beres, jadi Inter juga bisa lebih fokus. Karena kenapa? Sekarang Inter benar-benar fokus untuk mendapatkan Lukaku dan Pratesi itu, dan juga menjual Onana. Kita tunggu sahabat Bob. Nah, terus kalau untuk back, sahabat Bob, Jan Bisek sudah resmi diumumkan klubnya, dan Inter juga membayarkan klasualnya sekitar 7 juta, dan Jan Bisek juga akan segera datang ke Inter untuk tes medis dan akan diresmikan seperti Marcus Thuram. Semoga Jan Bisek ini benar-benar bisa tampil luar biasa di Inter,
dan kita juga dengan bangga bisa mengalahkan Manchester City dengan persaingan mendapatkan Jan Bisek, sahabat Bob. Itu untuk Jan Bisek. Terus untuk Inter juga mengincar Demiral. Ya, Demiral ini pemain Atlanta yang tidak disukai Gasperini, dan Inter bisa meminjam Demiral, tapi Atlanta maunya pinjam tapi kewajiban tebus. Tapi Inter maunya pinjam dengan 2 juta, punya opsi mempermanenkan, tapi tidak punya kewajiban. Kita tunggulah sahabat Bob, karena memang kita masih butuh back, Skriniar. Terus walaupun nanti besok Darmian akan menjadi pemain inti untuk untuk back, kita akan tunggulah siapa aja yang akan masuk. Nah, ini sedikit dari CEO Inter, si Antonello ya. Antonello bilang bahwa itu untuk si Lukaku adalah menjadi prioritas Inter. Jadi memang sekarang Inter lagi mengerjakan dan semua diserahkan kepada Opa Morata dan Ausilio. Jadi kita tunggu seperti apa kekuatan Inter mendapatkan si Lukaku di musim depan. Yang jelas minggu ini akan ada pertemuan dengan Chelsea. Semoga Ausilio dan Bacin bisa menutup kesepakatan ini dan Lukaku bisa main lagi di Inter untuk musim depan, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara berbicara pemain Atlanta seperti yang gue bilang tadi, bahwa Carnesi ini juga Inter juga lagi menjalin hubungan komunikasi dengan Atlanta, karena ini juga sebagai kalau akhirnya Onana pergi. Kita tahu banyak pemain-pemain yang diincar Inter, tapi kita belum tahu siapa yang akan masuk menggantikan Onana. Terus juga dari untuk Pratesi, Inter juga menjadikan itu prioritas, tapi sejauh mananya kita hanya tinggal menunggu, sahabat Bob. Karena memang saingan terdekat itu sekarang adalah Roma. Kenapa? Karena Roma punya 30% untuk kalau si Pratesi dijual. Nah, Inter juga lagi memikirkan opsi untuk memanggil kembali ya si Filip Stankovic untuk menjadi kiper ketiga. Karena si Kordas alias Kardus ya ini juga ditawar oleh Al Nassr, menyusul temannya dia Brozo, dan bahkan digaji 1 juta gitu, dan itu gaji juga luar biasa. Kemungkinan dia akan pergi, dan Samir Handanovic juga kemungkinan juga perpanjang kontrak, mungkin menjadi senior ya. Kita tunggulah sahabat Bob, bagaimanapun ini banyak sekali lika-likunya bursa transfer kali ini. Terus juga si Zanotti juga sudah dipinjamkan ke klub Swiss untuk 1 tahun untuk memperkuat posisi dia untuk musim depan di tim senior. Semoga berhasil di sana untuk si Zanotti. Dan juga Inter juga lagi sekarang akan memperpanjang kontrak si Valentin Carboni sampai 2017, baru mungkin akan dipinjamkan atau mungkin akan dimasukkan lagi ke tim senior. Kita tunggu sahabat Bob, karena kenapa? Karena si Carboni ini luar biasa, bagus banget, dan hanya tinggal kesempatan aja. Kalau Inzaghi beri dia kesempatan terus, itu akan luar biasa. Nah, sahabat Bob, ini kabar gembira, Jan Bisek udah masuk, terus juga Marcus Thuram. Nah, sedikit dari Laurent Blanc. Ini adalah mantan pemain Inter. Dia bilang gini, saya sebagai penggemar lama Inter, saya bahkan lebih bahagia daripada Marcus Thuram yang telah memilih Inter untuk klubnya dia gitu loh. Terus dia bilang dia sudah berkembang banyak di Jerman, dan bahkan saya lebih setuju kalau dia masuknya sekarang, karena 2 tahun kemarin dia baru memperkuat posisi dia, fisik dia, skill dia, dan ini luar biasa, dan dia momentum yang pas untuk masuk ke Inter. Nah, lebih baik dengan Lautaro atau dengan Lukaku. Bagi saya dia melengkapi keduanya. Dia akan mampu menjadi pusat serangan dengan bermain bersama Lautaro yang akan mengelilinginya. Tapi dia juga akan melakukan gerakan yang sama jika Lukaku berada di tengah. Ini luar biasa. Mengapa si Thuram ini tidak ke PSG? Dia membuat pilihannya. Dia pasti akan mempertimbangkan keinginan untuk menjadi protagonis, dan ayahnya akan menasehati dia karena dia sangat mengenal Serie A. Ini adalah kejuaraan yang sangat kompetitif, dan fakta bahwa dia datang dari turnamen lain di luar negeri
dan akan membantu. Saya juga tahu dia bisa saja pergi ke Milan, tapi sebaliknya, hahaha, kata Laurent Blanc. Istilahnya kenapa? Karena ya Milan kan disalip Inter, sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, kita tunggu seperti apa bursa transfer Inter di musim ini, dan semoga benar-benar pemain-pemain Inter segera balik. Kemungkinan tanggal 13 akan berkumpul dan mereka akan melakukan tour pramusim. Dan juga untuk si Van Heusen juga akan kembali ke Standard League untuk status pinjaman ya, karena dia ini sering cedera. Mudah-mudahan dia juga bisa gacor kembali. Terus juga selain Pratesi, selain si pemain Atalanta tadi, Inter juga mengincar namanya Cup Winners ya. Cup Winners, Samardzic dari Udinese. Ini juga sebagai alternatif selain Pratesi. Kita tunggulah sahabat Bob, siapa sih gelandang yang akan menggantikan Brozovic di Inter? Dan siapa juga yang kalau misal Korea keluar, siapa yang akan menggantikan Korea? Nah, di back di belakang juga, terus pengganti si Onana siapa? Kalau akhirnya dia pergi, kita hanya tinggal menunggu sahabat Bob. Yang penting adalah kita tetap mensupport dan tetap senang dengan Inter sahabat Bob. Silakan komen bagaimana komentar sahabat Bob tentang bursa transfer yang sangat menarik menurut gua musim ini sahabat Bob. Yang paling penting tetap semangat dan menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.